Ayu masih terpaku di tempatnya sambil mengerkapkan matanya. Dia tidak bisa tertawa karena keterkejutannya. Setelah beberapa saat ia pun tersadar lalu masuk ke dalam dan menutup pintu. Ia menoleh ke kanan dan kiri kenapa begitu sepi. Namun Ayu melanjutkan langkahnya mengambil baju-baju kotor di kamar Rita dan Abraham. Pertama Ayu memasuki kamar Rita mengambil keranjang baju kotor. Kedua dia menuju ke kamar Abraham. Namun ia berhenti di depan pintu. Dengan ragu Ayu mengetuk pintu. Tok! 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 Kak Ayu mau ngambil baju kotor, ucap Ayu dari luar. Ia bentar. Abraham berteriak dari dalam. Perlahan membuka pintu kamarnya. Abraham menunduk masih malu dengan apa yang terjadi baru saja. Permisi ya kak. Ucap Ayu ragu-ragu untuk masuk ke kamar Abraham. Iya. Abraham memilih keluar dari kamar dan menuju ke ruang kerja. Meskipun di rumah, dia tetap mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Ayu keluar dari kamar dan masih melihat Abraham yang ingin masuk ke ruang kerja. Kak! Panggil Ayu yang membuat Abraham urung ingin masuk ke ruang kerjanya. Ada apa? Tanya Abraham memperhatikan Ayu. Tante Rita sama Bibi kemana kak? Tanya Ayu. Tadi sih katanya belanja kebutuhan dapur sih, ucap Abraham. Oh, Ayu hanya beros saja lalu berbalik dan menuju ke tempat cucian. Ayu, tunggu. Ucap Abraham menghentikan langkah Ayu. Iya ada apa kak? Tanya Ayu berbalik. Tolong buatin kopi ya sama buatin pisang goreng bisa enggak? Tanya Abraham. Bisa kak? Bentar ya aku taruh ini dulu ke belakang terus buatin. Ucap Ayu. Makasih, nanti antar ke sini ya. Ucap Abraham lalu masuk ke dalam. Ayu pun melanjutkan langkahnya menuju ke belakang menaruh cucian lalu pergi ke dapur dan membuka kulkas mengeluarkan pisang, tepung dan gula. Ayu berkutat di dapur. Tidak butuh waktu lama Ayu selesai menggoreng pisang. Setelah itu ia membuat kopi dan mengantarkan ke ruangan Abraham. Rita saat ini sedang berbelanja dengan Bi Inah. Rita hanya memutari minimarket mencari apa saja yang habis namun tidak ikut mencari hanya mengikuti Bi Inah yang sedang membawa catatannya. Kira-kira Ayu sudah sampai apartemen belum ya Bi? Tanya Rita sambil mendorong troli belanjaan. Sepertinya sudah nyonya. Memang kenapanya? Tanya Bi Inah bingung. Biar pendekatan sama Abraham Bi. Aku pingin Abraham nantinya nikah sama Ayu. Hihi. Ucap Rita sambil cekikikan. Wah nyonya bisa saja idenya. Tapi sepertinya Nona Ayu susah didekati nyonya. Ucap Bi Inah berkomentar. Iya Bibi benar. Tapi siapa tahu kalau terbiasa dekat bisa tumbuh benih-benih cinta. Ucap Rita. Nyonya benar. Semoga ide nyonya berhasil. Ucap Bi Inah tersenyum. Masih banyak biang belum dibeli? Tanya Rita yang melihat keranjangnya sudah hampir penuh. Tinggal perlengkapan mandi nyonya, ucap Bi Inah. Biar saya dorong kalau nyonya capek, ucap Bi Inah yang ingin menggantikan Rita mendorong troli. Enggak usah Bi. Bibi yang belanja aja biar aku yang dorong. Ayo Bi aku juga udah lapar nih gara-gara tadi buru-buru lupa makan. Ucap Rita mendorong troli. Iya nyonya, ucap Bi Inah yang berjalan terlebih dahulu mengambil peralatan mandi. Tok! 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 Ceklek! Ayu membuka pintu perlahan setelah mengetuk pintu. Ia melongokkan kepalanya terlebih dahulu sebelum masuk. Abraham yang tadinya fokus dengan layar komputer pun mengalihkan pandangannya melihat Ayu yang melongok. Masuk yuk ucap Abraham. Iya kak. Ayu berjalan memasuki ruangan Abraham. Ini kak kopi sama pisang gorengnya ucap Ayu setelah menaruh kopi dan pisang gorengnya di meja dekat sofa. Iya, makasih Ayu. Ucap Abraham menghampiri kopinya. Ayu melihat sebentar penampilan Abraham yang menggunakan kaos oblong sama celana pendek. Ia juga memakai kacamata saat ini. Jadi lebih terlihat dewasa dan keren. Iya kak, kalau gitu Ayu nyuci baju dulu ya kak. Kalau butuh sesuatu panggil Ayu di belakang. Ucap Ayu lalu buru-buru keluar dari ruang kerja Abraham karena jantungnya yang tidak aman. Kenapa dia ganteng sekali ya kalau lagi pakai kacamata gitu? Ucap Ayu sambil tersenyum memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk. Ayu langsung merogoh ponsel yang ada di saku celananya dan melihat siapa yang mengiriminya pesan. Ternyata Rian. Kak Rian, yuk bisa ketemu sebentar enggak? Ayu, kalau sekarang Ayu nggak bisa kak masih kerja soalnya. Mungkin nanti malam. Kak Rian,
Oke, nggak apa-apa, yang penting aku bisa ketemu. Ada yang mau aku omongin. Ayu. Iya, nanti kalau Ayu udah pulang Ayu kabari Kak. Kalian? Oke. Ayu menyimpan kembali ponselnya. Ia penasaran kira-kira apa yang mau diomongin. Apa sangat penting ya? Gumam Ayu sendirian. Apaan sayang yang penting? Tanya Rita yang tiba-tiba sudah ada di belakang Ayu. Astagfirullah, tante sejak kapan di situ? Tanya Ayu yang terkejut dengan kehadiran Rita padahal tidak mendengar adanya orang datang. Ya sekitar 5 menitan lah. Kamu ngelamunin apa? Tanya Rita penasaran. Oh enggak, tadi kakak kelas Ayu ngajak Ayu ketemu Tan, katanya mau ada sesuatu yang diomongin, ucap Ayu memberitahu. Cewek apa cowok? Tanya Rita yang penasaran sekali. Cowok Tan, yang kemarin berkelahi nolongin Ayu di mall. Ucap Ayu mencoba mengingatkan Rita mana orangnya. Oh, tapi dia anak baik-baik kan? Kok kayaknya suka banget main kekerasan? Ucap Rita berkomentar. Dia baik Tan. Dia juga yang selama ini bantuin Ayu saat Ayu susah dan bingung. Ucap Ayu tersenyum. Apa dia pacar kamu? Tanya Rita hati-hati. Bukan Tan, Ayu udah menganggapnya seperti kakak Ayu sendiri. Ucap Ayu yang membuat Rita merasa lega. Oh syukurlah masih ada kesempatan, ucap Rita tersenyum cekikikan. Maksud tante? Tanya Ayu bingung. Oh enggak. Kamu selesaikan ya, terus makan dessert tiramisu tadi tante beli, kita cobain sama-sama ya. Ucap Rita menepuk pundak Ayu lalu pergi. Iya Tan. Ucap Ayu tersenyum. Rita langsung menuju ke dapur dan mengambilkan dessert yang tadi dia beli lalu membawanya ke ruang kerja anaknya. Ceklek. Sibuk banget sayang. Tanya Rita menaruh dessert di meja lalu duduk di sofa. Loh kok udah ada kopi sama pisang goreng, siapa yang buat nih? Tanya Rita sambil mencomot satu pisang goreng itu. Ayu yang buat mah. Ucap Abraham tanpa melihat ke arah mamanya. Oh, tumben Ayu bikin camilan. Kamu yang minta. Iya mah. Enggak tahu lagi, pingin aja gitu tadi. Ucap Abraham menghentikan aktivitasnya lalu menghampiri mamanya setelah melepas kacamatanya. Oh pingin. Ucap Rita menyelidik tersenyum jahil ke anaknya. Udah deh, gak usah aneh-aneh, ucap Abraham menatap malas ke ibunya. Mama punya informasi penting loh, ucap Rita saat mengingat tujuannya menemui anaknya. Apa? Tanya Abraham lalu menoleh melihat mamanya. Bukannya menjawab Rita malah enak-enakan memakan pisang goreng. Abraham yang sebal dengan mamanya pun memakan pisang yang ada di tangan mamanya. Loh, kamu kan bisa ambil sendiri. Kenapa makan punya mama sih? Kesal Rita yang tidak habis pikir dengan anaknya. Salah sendiri siapa yang nggak mau jawab pertanyaanku, ucap Abraham yang masih mengunyah pisang goreng. Hehe, biar kamu penasaran. Ucap Rita cekikikan lalu mengambil lagi pisang goreng di meja. Namun Abraham malah memindahkannya. Abraham, bagi satu. Pelit banget ya. Ucap Rita kesal. Mama kasih tahu dulu apa. Baru makan. Ucap Abraham tanpa bersalah, dia malah makan satu lagi. Hihihi, iya mama kasih tahu. Sini aku bisikin. Ucap Rita yang menyuruh Abraham mendekat. Abraham pun menurut dan Rita pun membisikkan sesuatu di telinga Abraham. Setelah mendengar kata mamanya, Abraham pun langsung duduk seperti semula. Mama yang benar. Tahu dari mana? Tanya Abraham yang mukanya berubah. Dari Ayu sendirilah. Tadi mama nggak sengaja lihat dia ngelamun waktu nyuci, abis balas pesan darinya kayaknya, terus mama tanyain gitu jawabnya. Kamu tahu kan Ayu paling nggak bisa bohong. Ucap Rita panjang lebar. Abraham tidak menjawab, dia hanya diam. Pisang yang dia makan sudah habis. Tinggal menghabiskan kopinya. Ia tidak ingin mengurusi urusan Ayu. Tapi dia penasaran. Apa aku ikutin Ayu aja ya? Ucap Abraham dalam hati. Ya setidaknya aku harus memastikan kalau Ayu baik-baik saja nanti, ucap Abraham meyakinkan diri. Kamu kok diem aja? Enggak cemburu gitu? Tanya Rita yang bingung karena anaknya hanya diam saja. Emang Abraham harus banting barang-barang gitu? Tanya Abraham memutar bola matanya malas. Hehe, ya kali aja kamu emosi terus nemuin Ayu dan ngajak Ayu nikah. Ucap Rita dengan keabsutannya. Mulai deh. Udahlah, lebih baik mama keluar terus mandi ya. Bau esiem. Ucap Abraham sambil mendorong mamanya agar keluar dari ruang kerjanya.
Mama belum ngambil pisang goreng loh. Malah diusir sih. Ucap Rita yang kesal berbalik ingin kembali lagi masuk ke ruangan Abraham. Namun Abraham menghalanginya. Nanti aja Mama minta Ayu buatin ya. Sekarang Mama keluar. Ucap Abraham lalu menutup pintunya lalu mengunci dari dalam. Dasar nih anak ya. Sama orang tua juga. Gerutu Rita di depan pintu. Ia memilih berjalan ke kamar untuk membersihkan dirinya. Tepat pukul 7 malam Ayu keluar dari apartemen Abraham. Ia melihat ponselnya saat di lift, memberikan pesan ke Rian kalau dia sudah pulang. Ayu, ketemuan di mana kak? Ayu udah pulang. Rian pun langsung membalasnya sepertinya dia memang sedang menunggu pesan dari Ayu. Kak Rian, di tempat biasa aja ya Yu, biar lebih leluasa. Ayu berhenti sejenak saat keluar dari lift karena membaca pesan dari Rian yang mengajaknya bertemu di tempat biasanya. Apakah Kak Rian mengajakku untuk berbuat itu lagi? Abraham yang sedang mengikuti Ayu lewat lift sebelah. Ia terkejut lalu berbalik ke lawan arah sampai menabrak cleaning service yang sedang membawa ember dan kain pel. Maaf Pak. Ucap Abraham yang lalu membantu seorang pria parubaya itu membereskan kekacauan yang ia perbuat. Iya nggak apa-apa nak. Sudah biar bapak saja yang bereskan. Nanti baju kamu kotor nak. Ucap bapak itu dengan begitu sabarnya meskipun sebenarnya dia sudah sangat lelah dan pekerjaannya sudah selesai malah ada masalah lagi. Tapi kasihan bapaknya. Kalau begitu ini saja pak sebagai uang ganti rugi ya. Sekali lagi saya minta maaf. Ucap Abraham yang memberikan uang ke bapak cleaning service itu. Enggak papa nak ini sudah pekerjaan bapak. Jangan nak enggak usah. Ucap bapak itu menolak uang pemberian Abraham. Udah bapak terima saja. Anggap ini rezeki atas lelahnya bapak hari ini. Ucap Abraham dengan tersenyum lalu berbalik melihat Ayu yang sudah tidak ada di depan lift. Kalau begitu saya permisi ya pak. Saya buru-buru. Ucap Abraham lalu berbalik dan mencari Ayu yang sudah tidak terlihat. Ia buru-buru menuju parkiran mobilnya memacu kendaraannya keluar dari apartemen. Abraham melihat titik lokasi Ayu yang menuju ke arah pantai. Dia ke pantai? Malam-malam seperti ini? Gumam Abraham sendirian yang terus menyusuri jalanan malam. Sebenarnya ia khawatir dengan keselamatan Ayu harus pulang malam sendirian dan hanya memakai motor. Abraham khawatir kalau Ayu bertemu begal atau orang mabuk di jalanan. Tidak butuh waktu lama Abraham pun sampai dan memarkirkan mobilnya. Ia terus mencari lokasi Ayu dan berhenti di sebuah kamar resort yang paling pojok. Apa mungkin Ayu seperti dulu lagi, gumam Abraham lirih yang berhenti dan mengintip di balik pohon kelapa. Di dalam Ayu sedang duduk di sebelah Rian. Sebenarnya Ayu masih sangat takut kalau Rian akan mengajaknya untuk berbuat zina lagi. Namun dia selalu mencoba berpikir positif. Diminum dulu Yu, biar nggak tegang. Ucap Rian tersenyum melihat wajah Ayu dan menyodorkan jus alpukat yang sudah ada di atas meja sebelum Ayu datang. Tenang Yu, enggak aku kasih racun kok. Ucap Rian dengan tertawa. Ayu akhirnya meminum jus alpukat itu sampai tersisa setengah. Dia pun memandang wajah Rian yang terlihat berbeda. Kata kakak mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa kak? Tanya Ayu yang langsung to the point. Huuf. Keluar hela nafas panjang dari mulut Rian. Ia bingung. Sebenarnya ia sudah tidak mau menemui Ayu lagi. Namun entah karena hatinya tiba-tiba mengajaknya menuntun untuk bertemu dengan Ayu. Aku mau pindah ke London Yu, ucap Rian menunduk. Jadi bener kakak mau pindah ke sana? Emang harus banget kakak ikut pindah ke sana? Katanya kakak mau kuliah di Bandung. Ayu memberondong banyak pertanyaan ke Rian. Iya Yu, kalaupun bisa pasti aku nggak ngajak kamu ketemu malam-malam kayak gini. Ucap Rian. Maaf ya, setelah mengucapkan itu, Ayu melihat wajah Rian yang sangat murah. Oh, ya udah kalau memang nggak bisa mungkin jalan kehidupan kakak di London jauh lebih baik lagi dari yang di sini kak. Ucap Ayu tersenyum. Rian begitu gemas dan ingin memeluknya, namun ia masih waras karena tidak mau buat Ayu sampai trauma dan takut kepadanya. Kamu hati-hati di sini ya. Aku pasti akan kembali lagi dan orang pertama yang aku cari nantinya pasti kamu. Ucap Rian mengacak-acak rambut Ayu dengan tersenyum. Ihi kebiasaan banget deh gerutu Ayu yang sebal dengan Rian karena selalu mengacak-acak rambutnya. Apa aku boleh meluk kamu sebentar saja Yu? Tanya Rian ragu. Boleh sih, tapi... Ucap Ayu menggantung. Rian tahu dengan ucapan Ayu itu. Enggak Yu.
Ucap Rian tegas. Ayu pun mendekat ke Rian dan Rian langsung saja memasukkan Ayu ke dalam pelukannya. Andai kamu mau jadi pasanganku Yu, aku akan bawa kamu ke sana. Atau kita buat rumah saja di sini dan hidup sendiri. Ucap Rian lirih sambil mengusap rambut Ayu. Ayu tidak menjawab, dia hanya mendengarkan. Lagi-lagi Rian mengungkapkan perasaannya. Setelah dirasa cukup puas, Rian pun mengurai pelukannya dan Ayu pun mendongak menatap Rian. Cukup lama mereka sama-sama saling pandang dan terpaku sampai tidak sadar kalau Rian memajukan wajahnya dan mengecup bibir tipis Ayu yang berwarna pink muda itu. Sampai tiba-tiba mereka mendengar. Kedebruk, Ayu dan Rian sama-sama terkejut lalu melepaskan pelukannya dan berjauhan merasa canggung setelah tadi sempat berciuman padahal Ayu sudah bilang kalau menganggap Rian sebagai kakaknya. Biar aku lihat dulu, ucap Rian lalu beranjak dari duduknya keluar dari kamar. Ayu juga mengikuti Rian keluar dari kamar, ingin melihat apa yang terjadi. Begitu keluar, Ayu dan Rian sama-sama mencari sumber suaranya tadi. Namun tidak ada apa-apa. Apakah? Tanya Ayu di belakang Rian. Enggak tahu Yu. Enggak ada apa-apa loh. Tapi kursinya roboh, ucap Rian mengecek seluruh teras. Abraham membekap mulutnya di bawah bunga yang begitu rimbun. Sebenarnya dia merasa sakit di kakinya dan sudah merasakan gatal-gatal karena banyak nyamuk yang menggigitnya. Duh, kenapa mereka nggak pergi-pergi sih, ucap Abraham dalam hati. Yang sudah tidak tahan ingin pergi dari tempat persembunyiannya. Kalau gitu Ayu balik pulang ya Kak, ucap Ayu meminta izin pulang. Sudah tidak ada lagi yang mau kakak omongin kan? Tanya Ayu. Enggak ada Yu. Iya udah malam juga. Makasih ya kamu mau ketemu sama aku. Aku harap kamu akan selalu baik-baik saja. Maaf aku nggak bisa jagain kamu lagi. Ucap Rian. Atau kalau enggak aku antar aja pulangnya. Tanya Rian. Enggak usah Kak, Ayu bisa sendiri kok, ucap Ayu menolak. Karena hari sudah larut malam, tidak enak dengan tetangganya. Tapi ini udah malam Yu. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu. Ucap Rian khawatir. Enggak ada apa-apa Kak. Udah Ayu balik dulu ya. Ucap Ayu meyakinkan Rian. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati di jalan ya, ucap Abraham lembut lalu mengacak rambut Ayu karena gemas. Is aku udah mau pulang loh. Ucap Ayu kesal cemberut mengerucutkan bibirnya. Gemes banget, pingin gigit Yu. Ucap Rian jahil dan membuat Ayu semakin kesal dibuatnya. Ayu memilih berbalik lalu meninggalkan Rian begitu saja. Setelah Ayu tak terlihat dan tidak ada suara lagi, Abraham keluar dari persembunyiannya. Buru-buru menuju ke parkiran mobil namun sulit karena kakinya yang sakit. Sambil meringis dan menahan sakit, Abraham menengok-nengok takut ketemu Ayu. Namun nasib sial menghampiri Abraham kembali. Ia terpeleset dan terjatuh kembali. Saat ingin bangun ia begitu kesulitan. Tiba-tiba ada uluran tepat di depan wajah Abraham. Abraham pun melihat sesaat tangan itu lalu beralih menatap siapa orang yang ingin menolongnya. Kakak enggak apa-apa? Tanya Ayu melihat wajah Abraham yang sedang menatapnya begitu terpaku. Kak. Ucap Ayu yang duduk di depan Abraham dan menepuk bahu Abraham karena tidak ada respon. Sepertinya kakiku terkilir Yu. Ucap Abraham mencoba untuk tenang. Terkilir? Ucap Ayu terkejut dan melihat pergelangan kaki Abraham yang membengkak. Ya ampun, ini bengkak Kak. Biar Ayu bantu berdiri kalau gitu. Ucap Ayu langsung membantu dan memegangi tangan Abraham agar bisa berdiri. Makasih Yu. Ucap Abraham tersenyum melihatnya. Iya sama-sama. Kak Abraham, ada apa kesini? Tanya Ayu yang menengok kanan kiri mencari temannya apakah ada, namun tidak ada orang sama sekali. Oh, tadi temanku udah balik duluan, anaknya nyariin soalnya. Ucap Abraham yang gugup spontan mencari alasannya. Terus ini gimana Kak nyetirnya? Tanya Ayu. Waduh, iya kamu belum bisa ya nyetir? Ucap Abraham berpikir. Apa Ayu anterin aja pulang pakai motor Ayu, terus mobilnya Kak Abraham ditinggal gimana? Tanya Ayu. Ya udah gitu juga nggak apa-apa, ucap Abraham yang memilih setuju aja dan ingin dekat dengan Ayu juga. Akhirnya Abraham diantarkan Ayu pulang ke apartemen kembali. Meskipun jarak lumayan dekat, namun jalanan yang padat yang membuat perjalanan mereka lumayan lama. Bi Abraham tadi kemana sih kok tiba-tiba nggak ada? Tanya Rita ke Bi Inah yang habis membuatkan teh untuknya. Saya juga kurang taunya. Katanya cuma mau keluar sebentar. Ucap Bi Inah. Ting! Tong! Bi Inah dan Rita sama-sama menoleh.
dan saling pandang. Lalu Biinah berlari tergopoh-gopoh menghampiri pintu dan membukakan pintu. Astagfirullahalazim Den. Kenapa itu kakinya? Teriak Biinah yang membuat Rita langsung berlari menghampiri. Ceritanya nanti aja ya Bi. Tolong bantuin buka kamar aja. Ucap Ayu yang terlihat wajahnya sudah merah pada menahan rasa lelahnya. Ya Allah sayang, kenapa kamu? Kenapa ini yuk? Tanya Rita histeris begitu melihat anaknya. Nanti dulu ya Tan, ceritanya kita bawa Kak Abraham ke kamar aja dulu, ucap Ayu berjalan ke kamar Abraham. Abraham mati-matian menahan rasa gugupnya dan debaran jantungnya saat dekat dengan Ayu. Sampai di kamar Abraham langsung saja dibaringkan di ranjang. Apa yang terjadi sih nak? Tanya Rita yang duduk di samping Abraham. Tadi abis ketemu temen ma, terus jatuh kepleset. Ucap Abraham memberitahu mamanya. Tapi kok bisa sih sampai kayak gini? Ini kalau nggak segera diurut bisa lama sembuhnya. Ucap Rita memegang kaki Abraham yang sakit. Oh, ma sakit tahu. Jangan ditekan gitu. Abraham kesal karena kakinya yang bengkak ditekan keras oleh Rita. Aduh duh. Maaf sayang mama nggak sengaja. Ucap Rita merasa bersalah. Rita beralih menatap Ayu yang masih berdiri tidak jauh darinya. Kamu nginep di sini aja ya sayang untuk malam ini, ucap Rita. Tapi baju Ayu sekolah di rumah Tan, ucap Ayu. Biar Pak Dadang saja nanti yang ambil sama ngambil mobil, ucap Rita yang membuat Ayu bingung. Enggak usah Tan. Besok Ayu libur sekolah kok kan akhir pekan. Ucap Ayu. Oh Cia, kenapa aku sampai lupa hari ya? Ucap Rita menepuk jidatnya sendiri. Faktor usia ma, panggilin dokter ma. Aku takut ada yang patah. Ucap Abraham meringis menahan sakit. Iya kali ya, padahal belum nimang cucu udah pikun aja. Iya nanti aku panggilkan dokter. Ucap Rita lalu beranjak dari duduknya dan ingin keluar dari kamar Abraham. Mulai? Udah deh ma, jangan bahas itu terus, kenapa sih? Ucap Abraham sebal. Ya maaf sayang maaf, ucap Rita meringis tanpa merasa bersalah. Abraham memutar bola matanya malas lagi dan lagi Rita membahas anak, menikah. Memang usia sudah tua tapi selalu agresif tidak sabaran. Kalau Abraham bertindak tanpa bersuara. Semoga saja hati Ayu cepat luluh agar ia bisa merasakan kebahagiaan. Rita pun membawa Ayu keluar dan mengajaknya masuk ke dalam kamar untuk memberikan pakaian ganti ke Ayu karena Ayu belum membersihkan diri. Kamu pingin pakai celana atau daster sayang? Tanya Rita yang masih memilihkan baju untuk Ayu. Terserah tante saja, ucap Ayu tersenyum melihat tingkah Rita yang selalu memanjakannya.